Pernahkah hati terasa berat karena beban masa lalu? Mungkin kamu pernah merasakan seolah-olah kenangan, luka, dan kekecewaan terus menghantui, membuat langkah terasa berat dan pikiran terus berputar tanpa henti. Di video ini, kita akan mengenal konsep terapi rilis, forget, forgive yang dirancang untuk membantu kita melepaskan beban emosional, melupakan luka yang menyakitkan, dan memaafkan baik diri sendiri maupun orang lain, agar hati menjadi lapang dan pikiran kembali damai. Konsep ini bukan hanya tentang melupakan atau memaksakan diri untuk merasa baik, melainkan sebuah proses penyembuhan yang memungkinkan kita untuk benar-benar melepaskan hal-hal yang telah menghambat kita, membuka ruang untuk kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, kita bisa mulai menjalani hidup dengan lebih ringan, fokus pada hal-hal positif, dan menemukan kedamaian batin yang selama ini mungkin terasa jauh. Di video kali ini, kita akan membahas langkah-langkah praktis untuk melepaskan emosi negatif yang menahan kita, melupakan luka masa lalu yang sudah seharusnya menjadi pelajaran, memaafkan agar hati bisa terbuka dan menerima kebaikan di sekitarnya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, menuju hati yang lebih lapang dan kehidupan yang lebih bermakna. Rilis berarti melepaskan beban emosi dan perasaan negatif yang selama ini menahan kita. Ini bukan tentang melupakan sepenuhnya, melainkan membebaskan diri dari belenggu emosi yang sudah tidak berguna, sehingga kita bisa melangkah dengan lebih ringan. Melepaskan artinya mengakui bahwa beban itu pernah ada, namun kita memilih untuk tidak membiarkannya mendikte kehidupan kita ke depan. Salah satu teknik sederhana untuk mulai melepaskan adalah dengan menulis semua keresahanmu dalam sebuah buku. Cobalah luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk menuangkan apa yang kamu rasakan. Tuliskan semua kekhawatiran, kemarahan, atau kekecewaan yang menghimpit. Proses menulis ini bisa menjadi pelampiasan yang efektif, karena dengan mengeluarkan pikiran dan perasaan ke dalam tulisan, kamu memberi ruang bagi diri sendiri untuk memahami dan melepaskan emosi tersebut. Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun menyimpan rasa kecewa akibat kehilangan kesempatan penting. Dengan menuliskan perasaan itu, perlahan ia mulai memahami bahwa rasa sakit itu hanyalah bagian dari perjalanan hidupnya. Seiring waktu, ia merasa lebih ringan dan mampu membuka diri untuk menerima hal-hal baru. Begitu pula, ketika kita mulai melepaskan emosi negatif, kita membiarkan ruang untuk kebahagiaan dan pertumbuhan. Beban yang sebelumnya menghimpit pikiran akan mencair, memberikan dampak positif berupa peningkatan semangat, lebih banyak energi, dan perspektif baru dalam menghadapi tantangan hidup. Setelah kita mulai melepaskan emosi negatif dengan cara menuliskan semua keresahan, kini saatnya kita beralih ke langkah berikutnya, melupakan luka masa lalu. Konsep forget di sini bukan berarti menghapus ingatan, melainkan memutus keterikatan emosional dengan kenangan yang menyakitkan, sehingga kita tidak terus-menerus terperangkap dalam masa lalu. Untuk melupakan, kita perlu belajar fokus pada saat ini. Salah satu teknik yang efektif adalah dengan praktik mindfulness. Caranya, cobalah untuk meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk dengan tenang, memperhatikan pernapasan, dan menyadari apa yang terjadi di sekitarmu tanpa menghakimi. Dengan begitu, pikiranmu akan berangsur-angsur terbiasa berada di momen sekarang dan tidak lagi terikat oleh ingatan yang menyakitkan. Bayangkan, ketika kamu mampu melepaskan keterikatan pada masa lalu, kamu akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Pikiran yang sebelumnya dipenuhi oleh kenangan pahit, kini menjadi lapang, memungkinkan ruang untuk ide, kreativitas, dan kebahagiaan baru. Bebas dari belenggu masa lalu, kamu bisa menjalani hari-hari dengan lebih ringan, penuh semangat, dan siap untuk menghadapi tantangan baru. Dengan melatih mindfulness dan fokus pada saat ini, kita mulai membuka diri terhadap kemungkinan baru yang lebih positif dan membangun masa depan yang lebih cerah. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana memaafkan baik diri sendiri maupun orang lain sebagai langkah penting untuk mencapai kedamaian batin. Mari kita lanjutkan perjalanan ini menuju kebebasan emosional dan hati yang lapang. Setelah kita berhasil melepaskan keterikatan masa lalu melalui teknik mindfulness dan fokus pada saat ini,
Kini saatnya kita melangkah ke tahap penting dalam proses penyembuhan, memaafkan. Memaafkan bukan hanya tentang mengesampingkan rasa sakit, tetapi lebih dari itu, ia adalah kunci untuk membuka pintu kebebasan hati dan mengakhiri siklus dendam yang selama ini mengikat kita. Memaafkan berarti melepaskan semua beban emosi yang selama ini menghantui. Ini melibatkan dua aspek penting: memaafkan orang lain atas kesalahan yang pernah mereka perbuat, dan juga memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang telah kita lakukan. Seringkali, kita terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan yang membuat hati kita semakin berat. Dengan memilih untuk memaafkan, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk memulai lembaran baru, tanpa terus-menerus dibayangi oleh masa lalu yang menyakitkan. Ada beberapa teknik dan pendekatan praktis yang bisa kita gunakan dalam proses memaafkan. Pertama, cobalah untuk menuliskan apa saja yang membuatmu merasa terluka. Dengan menuangkan perasaan itu ke dalam sebuah tulisan, kamu dapat melihat masalah dengan lebih jelas dan menyadari betapa beratnya beban yang telah kamu pikul. Setelah itu, tuliskan pula apa yang ingin kamu lepaskan, baik itu dendam, kecewa, atau perasaan negatif lainnya. Menulis dapat menjadi bentuk pelampiasan emosi yang efektif, sekaligus sebagai langkah awal untuk menyembuhkan luka batin. Kedua, praktikkan empati. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Terkadang, tindakan yang menyakiti itu muncul dari ketidaktahuan atau ketakutan, bukan karena niat buruk. Dengan mencoba memahami alasan di balik perilaku orang lain, kamu akan menemukan bahwa memaafkan bukan berarti menyetujui apa yang terjadi, melainkan membebaskan dirimu dari rasa sakit yang terus-menerus menghantui. Ketiga, gunakan afirmasi positif. Ucapkan kepada diri sendiri bahwa aku memilih untuk memaafkan demi kebaikan hatiku, atau aku membebaskan diri dari masa lalu agar bisa tumbuh dan berkembang. Afirmasi ini secara bertahap akan menanamkan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa kamu berhak untuk merasakan kedamaian batin. Untuk memberikan gambaran nyata, bayangkan seseorang yang pernah dikhianati oleh teman dekatnya. Awalnya, luka itu membuat hatinya penuh dengan amarah dan kekecewaan, sehingga setiap kenangan tentang masa lalu hanya menambah beban. Namun, setelah ia memilih untuk memaafkan, secara perlahan ia merasakan perubahan. Hatinya yang dulu terasa berat, kini mulai terasa lapang. Ia tidak lagi terus-menerus terjebak dalam penyesalan, dan akhirnya mampu membuka diri untuk menjalin hubungan baru yang lebih sehat dan penuh kepercayaan. Kisah-kisah seperti inilah yang menunjukkan bahwa memaafkan dapat membawa transformasi emosional yang mendalam, membuka jalan bagi kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi yang sejati. Memaafkan juga berarti memberi waktu pada diri sendiri untuk sembuh. Proses ini tidak terjadi dalam semalam. Setiap langkah kecil yang diambil untuk melepaskan dendam adalah investasi jangka panjang bagi kedamaian batin. Ingatlah bahwa dengan memaafkan, kamu tidak hanya melepaskan beban masa lalu, tetapi juga memberi ruang bagi diri sendiri untuk meraih potensi penuh yang selama ini terpendam. Setelah melalui proses pemahaman dan penerapan teknik-teknik memaafkan, kamu akan mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam hidup. Hati yang dulu terasa berat karena beban emosi, perlahan menjadi lebih ringan dan lapang. Kini, kamu dapat melihat masa depan dengan lebih optimis dan penuh harapan, karena luka lama telah digantikan dengan ruang untuk pertumbuhan dan kebahagiaan baru. Kita telah menempuh perjalanan yang mendalam dalam terapi rilis, forget, forgive. Mari kita rekap secara singkat. Pertama, kita belajar untuk rilis, yaitu melepaskan emosi negatif yang membebani, agar hati kita tidak terus dipenuhi oleh rasa sakit masa lalu. Kedua, kita mengupas konsep forget, memutus keterikatan emosional dengan luka masa lalu, melalui fokus pada saat ini dan praktik mindfulness, sehingga kenangan menyakitkan tidak lagi mengendalikan hidup kita. Dan ketiga, kita mendalami forgive atau memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain, untuk membuka ruang kebebasan hati dan mengakhiri siklus dendam. Sekarang, saya mengajak kamu untuk mengambil tantangan. Pilih salah satu dari ketiga langkah tersebut dan praktikkan secara konsisten selama seminggu. Rasakan sendiri perubahan yang terjadi dalam hati dan pikiranmu, dan biarkan proses penyembuhan itu membawa kedamaian serta kebahagiaan baru
dalam hidupmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan insight dan inspirasi selanjutnya dari channel Alur Jiwa. Berikan juga like dan tinggalkan komentar di bawah, serta share video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan pencerahan serupa. Terima kasih telah menonton. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.